eksploitasi sumber daya alam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Sheila Cynthia, dengan NIM 22005982, selaku moderator, sekaligus akan membahas mengenai pengertian eksploitasi. Selanjutnya, rekan saya Masita Aurelia Putri dengan NIM 22000157 menjelaskan mengenai penyebab eksploitasi sumber daya alam. Saya, Nanda Yendita dengan NIM 22000191 menjelaskan mengenai ditinjau dari berbagai aspek sumber daya alam. Saya Khalid Difari dengan NIM 22011040 akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Saya Naswat Tasnim Kalisa dengan NIM 22005049 membahas tentang komponen sumber daya alam. Saya Widya Sabila dengan NIM 22058817 akan membahas mengenai dampak eksploitasi sumber daya alam. Saya Istirashi Isnatologni dengan NIM 22011836 akan membahas tentang ruang lingkup sumber daya alam. Baik, materi yang pertama, pengertian eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar bisa mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan suatu hal secara berlebihan atau secara semena-mena. Permasalahan lingkungan yang terjadi merujuk pada kegiatan manusia yang menganut paham antroposentrisme. Antroposentrisme itu sendiri merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa manusia merupakan unsur paling penting dalam lingkungan, sehingga manusia dapat memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa harus memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup sumber daya alam. Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan sebagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam lingkupnya, sumber daya alam terbagi atas beberapa aspek, diantaranya berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, air, dan tanah. Sumber daya alam disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable, misalnya minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi, pasang surut, dan energi laut. Sedangkan berdasarkan potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contoh, batu, besi, emas, kayu, serta kapas, rosella, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya, batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi, pasang surut air laut, kincir angin, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah, daratan, dan angkasa luar. Sementara berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati atau yang biasa kita sebut abiotik, disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, dan manusia. Materi yang ketiga yaitu tinjauan dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Dilihat dari ketersediaan dan kelangkaan. Pada abad 18, Thomas Malthus dalam tulisannya Easy in the Principle of Population telah mengungkapkan isu ketersediaan sumber daya alam ini, di mana perkembangan penduduk pada akhirnya akan melampaui ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung kecukupan manusia.
Meski teori Malthus ini dianggap sebagai teori pesimis dan belakangan kemudian dapat diatasi dengan rekayasa ilmu pengetahuan, namun masalah ketersediaan perangkat sumber daya alam ini terus menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan. Limit to growth telah mengingatkan kita akan batas dari pertumbuhan. Karena keterbatasan ketersediaan sumber daya alam, perdebatan seputar ketersediaan dan kelangkaan sumber daya alam ini memang selalu berada pada dua kutub pesimis dan optimis tersebut. Dalam konteks ekonomi, sumber daya alam posisi kita berada di antara keduanya. Kita tentu harus waspada terhadap ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan, namun juga kelangkaan bukan menjadi akhir dari segalanya. Yang selanjutnya, perubahan harga. Isu kedua yang juga menjadi perhatian dalam ekonomi sumber daya alam adalah terkait dengan perubahan harga jangka panjang. Sebagaimana dilakukan oleh Bernard dan Horst, pemahaman jangka panjang dari harga dan biaya ekstraksi sumber daya alam dapat mencerminkan tingkat kelangkaan sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah kehilangan habitat dan irreversibility. Isu ketiga yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah kehilangan habitat akibat konservasi lahan atau ekstraksi yang berlebihan. Hal ini juga berkaitan dengan irreversibility atau ketidakmungkinan untuk dipulihkannya kembali. Suatu ekosistem atau habitat yang unik untuk khas begitu hilang sulit dipulihkan kembali. Yang selanjutnya adalah konflik pemanfaatan sumber daya alam. Selain dari ketiga aspek yang telah disebutkan, masalah yang juga dikemukakan terkait sumber daya alam adalah masalah konflik dan kompetisi terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sebagian konflik ini dipicu karena sifat sumber daya alam yang cenderung menjadi barang publik dengan akses sebagaimana terbuka atau kepemilikan yang dimiliki bersama. Selanjutnya adalah aspek politik hukum sumber daya alam. Hukum tidak memiliki daya untuk secara langsung untuk mengelola mendistribusikan kemampuan kepada masyarakat, seperti yang ditemukan oleh Hector Hadfield. Berbeda dengan yang dilakukan oleh ekonomi, hukum tidak terlibat langsung pada usaha untuk mendapatkan barang-barang kekayaan serta perolehan lainnya. Fungsi hukum adalah mengintegrasikan hubungan-hubungan di antara sesama anggota masyarakat sehingga diperoleh suatu tingkat kemampuan tertentu dalam masyarakat yang biasa disebut dengan ketertiban. Yang selanjutnya adalah aspek hak-hak kepemilikan. Dalam konsep pengelolaan sumber daya alam dapat dibagi ke dalam beberapa tipe dasar. Yang pertama adalah hak atas akses. Right of access adalah hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu. Selanjutnya yang kedua, hak pemanfaatan atau right of right draw adalah hak untuk mengambil suatu hasil alam seperti untuk memancing ikan, menanam buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya. Selanjutnya, hak yang ketiga adalah hak pembatasan. Right of exclusion adalah hak untuk menentukan siapa saja dapat memperoleh hak atas akses dan membuat aturan pemindahan hak atas akses ini dari seseorang ke orang lainnya, atau lembaga atau kelompok lain. Selanjutnya adalah hak pelepasan atau pengalihan. Right of alienation adalah hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif tersebut di atas. Sebagai contoh, pihak yang hanya mendapat hak akses, maka statusnya hanyalah sebagai yang diizinkan masuk. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Yang pertama adalah sumber daya tanah. Nah, masalah tata guna tanah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke pembangunan non-pertanian. Masalah perpajakan, nilai tanah dapat sebagai basis dan melalui sistem dan mekanisme perpajakan. Masalah pelestarian sumber daya tanah, manusia memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan tanah secara berlebihan dan tidak terkendali, terutama terjadi di daerah atau kelompok masyarakat marginal. Masalah semakin banyaknya petani kurang, meningkatnya jumlah penduduk akan dihadapkan kepada ketersediaan tanah, berdampak kepada sosial, ekonomi, politik yang tidak menguntungkan. Masalah kepemilikan dan penguasaan tanah atau land ownership. Selanjutnya adalah sumber daya air. Pemanfaatan sumber daya air berkaitan dengan perubahan jumlah dan dinamika penduduk. Dalam keadaan persediaan air yang semakin terbatas penggunaannya, masih banyak kelompok masyarakat yang beranggapan air sebagai anugerah Tuhan yang dapat digunakan secara bebas dan cenderung berlebihan. Meningkatnya permintaan akan diakibatkan meningkatnya jumlah penduduk yang besar terutama di kota-kota. Meningkatnya urbanisasi yang berakibat peningkatan standar hidup
dan terjadinya pertumbuhan yang pesat dalam produksi. Yang selanjutnya, energi. Produksi energi di Indonesia sementara ini berasal dari minyak bumi, gas alam, batu bara, dan tenaga air. Pemakaian kayu bakar masih diperkirakan menyamai penggunaan minyak bumi atau bahkan lebih besar. Persoalan yang dihadapi dalam konsumsi energi adalah konsumsi energi dalam negeri semakin meningkat 15 tahun terakhir. Tidak setanding dengan kenaikan produksi energi. Bagaimana membatasi pemakaian minyak bumi di sektor rumah tangga, pengangkutan, kelistrikan, industri, pertambangan, dan perdagangan. Mencari pengganti minyak bumi untuk dimanfaatkan pada sektor rumah tangga dan sektor-sektor lainnya. Yang selanjutnya adalah minyak bukan mineral. Minyak bukan mineral sangat banyak persediaannya di Indonesia. Mineral bukan minyak seperti timah, nikel, batu bara, bauksit, perunggu, emas, perak, dan manggaan. Walaupun ketersediaannya cukup banyak, namun produksinya belum optimal dan eksplorasinya kurang begitu, juga kondisi pasar serta lingkungan yang belum mempengaruhi produksi belum memadai. Nah, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mineral bukan minyak adalah untuk mineral tertentu tingkat produksinya naik dengan cepat namun tidak diimbangi dengan ekspornya, dan industri yang memanfaatkan mineral tersebut belum begitu banyak. Mineral bukan minyak tertentu perkembangan produksinya lambat dan bahkan masih harus diimpor. Ekspor mineral bukan minyak masih kecil menyumbang devisa dan pajak perseraan perkembangan. Dan yang terakhir adalah hutan. Hutan adalah bagian dari lingkungan fisik kehidupan manusia yang fungsinya berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi masyarakatnya. Pada zaman perkembangan ekonomi masyarakatnya, untuk zaman dahulu, hutan dianggap sebagai barang bekas atau free good yang bisa dimanfaatkan bagi setiap orang untuk membuka hutan yang akan dijadikan lahan pertanian. Kita kenal mula-mula pertanian berpindah-pindah dari agrikultur menjadi pertanian menetap start agrikultur. Mulanya sebagai penyedia lahan, tetapi terhadap dimensi baru sejarah perkembangan industri yang membutuhkan bahan baku hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, minyak astri adalah hasil hutan tropis. Pemanfaatan kayu hasil hutan yang begitu intensif sehingga hutan tidak dapat lagi dipandang sebagai sumber alam yang tidak bisa habis, tetapi sebagai sumber penyedia bahan mentah yang perlu dijaga pelestariannya dan fungsinya, bahkan sebagai pengatur keseimbangan ekosistem, dan hutan tropis sebagai pengatur ekosistem dunia atau paru-paru dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di sumber daya alam. Nah, sebelumnya komponen itu apa sih? Komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Dapat diartikan juga komponen itu sebagai unsur. Nah, di sini di kelompok kami akan menjelaskan tentang eksploitasi minyak dan gas bumi dan eksploitasi hutan. Nah, minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama untuk industri, transportasi, dan rumah tangga, dan sumber devisa bagi negara. Kebutuhan terhadap bahan bakar ini tiap tahun mengalami peningkatan, dan cadangan minyak di Indonesia mengalami penurunan. Cadangan minyak di Indonesia pada tahun 1974 sebesar 15.000 metric barrel dan terus mengalami penurunan. Cadangan minyak Indonesia pada tahun 2000 sekitar 5.123 metric barrel dan tahun 2004 menjadi sekitar 4.300 metric barrel, semakin menurun. Lalu eksploitasi hutan. Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan hutan yang luas kurang lebih 63.066% dari luas daratan Indonesia. Hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati dan didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Tidak semua kumpulan pohon dapat disebut hutan. Eksploitasi terhadap hutan di Indonesia telah terjadi jauh sebelum negara ini berdaulat. Sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan,
eksploitasi terhadap hutan sudah terjadi. Hal ini berdasarkan analisis terhadap pembangunan candi-candi yang memiliki areal luas diperlukan juga lahan yang luas. Hal ini memungkinkan adanya penebangan hutan dalam skala yang cukup besar. Kali ini saya akan menjelaskan penyebab dari eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, umumnya mengakibatkan kerugian pada manusia maupun kepada lingkungan. Eksploitasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan sesuatu yang berlebihan dan sewenang-wenangnya. Salah satu penyebab terjadinya eksploitasi yang dilakukan terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah karena mudahnya pihak asing untuk berinvestasi. Kemudahan investasi dari pihak asing ini mengakibatkan adanya campur tangan dari pihak asing yang dapat menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu dalam bentuk badan hukum ataupun dalam bentuk perseorangan. Hal tersebut dapat ikut menguras sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selain itu, penyebab lain yang menjadi faktor terjadinya eksploitasi yaitu yang pertama, rasa kurang puas akan hasil yang diambil. Yang kedua, sikap acuh pihak yang tereksploitasi. Yang ketiga, keinginan untuk menguasai negara lain. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pada negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan pematerian yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, dampak eksploitasi lingkungan. Ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari kelebihan sumber daya alam ini, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ancaman alam. Nah, ancaman alam ini tuh bencana alam yang selalu datang silih berganti ya di Nusantara negeri ini. Banjir, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global, gempa bumi, perubahan iklim, dan kebakaran hutan menjadi musibah yang selalu akrab menyertai masyarakat yang berada di dekat lokasi titik kerusakan lingkungan hidup. Nah, akhirnya tuh kerugian diderita oleh sebagian rakyat akibat bencana alam. Kerugian lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dan manfaat yang diperoleh negara dari kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan. Sementara tiap tahunnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi bencana alam itu sekitar 8 triliun. Nah, untuk yang kedua, dampak komponen pembakaran hutan untuk pembukaan lahan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dampak biologis. Habitat makhluk hidup yang menghilang pembakaran hutan di Riau yang terjadi otomatis dapat menghilangkan habitat satwa lokal. Makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut pun akan tergusur. Kelangsungan hidup mereka pun terganggu seperti untuk berinteraksi, mencari makanan, bernafas, dan lainnya. Bahkan dikabarkan bahwa ada seekor harimau yang keluar dari hutan. Yang kedua ini tuh ada topsoil atau horizon yang akan menipis. Hutan yang terdapat di Riau contohnya merupakan hutan gambut atau tanah gambut itu sama dengan kayak tanah yang tidak subur. Gambut itu merupakan vegetasi yang tidak mudah terbakar bahkan saat musim kemarau. Karena kesengajaan yang terjadi oleh oknum-oknum yang bersangkutan, mereka membuat parit-parit untuk mengeringkan gambut dan membakarnya. Hal ini tuh membuat tanah yang di hutan menjadi kering dan vegetasi penyubur pun tanah hangus. Apabila tanah menjadi kering, makanan tanah tersebut pun akan sukar untuk ditanami. Maka kesuburan tanah pun akan berkurang. Dan para petani tersebut akan menggunakan zat kimia secara berlebihan untuk menyuburkan tanah. Apabila zat kimia penyubur tanah diberikan secara berlebihan, hal ini pun tidak akan baik ya, karena segala sesuatu yang diberikan secara berlebihan itu kan pasti tidak akan baik ya. Nah, kerugiannya adalah vegetasi tanah ini tuh akan berkurang, seperti tanah yang menjadi mengeras karena kehilangan unsur hara organik. Hewan-hewan yang dapat mengurai unsur hara pun juga akan mati. Baik, dampak komponen pembangunan untuk pembukaan lahan yang ketiga adalah pohon-pohon besar yang tumbang. Untuk membakar hutan supaya dapat dijadikan tanah pertanian, pohon-pohon besar pun akibatnya tuh menjadi korban lah ya. Dan mereka tuh harus ditumbangkan. Pohon-pohon tersebut tuh seharusnya kan dapat hidup dengan berbagai tahun yang lama gitu kan. Nah, tapi dengan secara sengaja oleh oknum-oknum tertentu mereka itu ditumbangkan. Yang terakhir adalah dampak komponen minyak dan gas bumi. Produk minyak bumi atau petroleum membantu kita melakukan banyak hal.
kita menggunakan untuk bahan bakar, pesawat terbang, terusnya selain itu mobil, truk, untuk memasak di rumah pun kita bahkan menggunakan ini ya. Terus meskipun banyak minyak bumi yang membuat hidup menjadi lebih mudah, terus memproduksi, memindahkan, menggunakan mereka dengan membahayakan lingkungan tuh melalui polusi udara dan air ya. Selanjutnya dampak yang ketiga ada penurunan kualitas lingkungan. Eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam membawa konsekuensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir, dan kelautan yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat jangka panjang. Baik, yang terakhir ini ada dampak eksploitasi hutan. Di sini terbagi lagi menjadi 4. Untuk yang pertama ada konflik manusia dengan hewan. Konflik antara hewan liar dengan manusia terkadang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Nah, hewan seperti gajah, monyet, contohnya tuh turun ke wilayah kependudukan dan membuat kerusakan-kerusakan di desa-desa yang mereka datangi gitu kan. Akibatnya tuh kan terjadi kerusuhan antara manusia dengan hewan itu sendiri. Yang kedua ada ekosistem terganggu. Kegiatan eksploitasi hutan dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan kepunahan bagi kekayaan alam tersebut itu sendiri, maupun kekayaan alam lainnya yang ada di tempat lain seperti di laut. Kerusakan hutan yang terjadi akan membawa akibat terjadinya banjir dan erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut yang nantinya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di sana. Baik, yang ketiga ada kerusakan ekonomi. Kawasan hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam. Nah, sebagian masyarakat itu tuh menggantungkan keuntungannya dari hutan. Jika hutan rusak, maka sumber daya penghasilan mereka juga kan akan terganggu ya. Dan kerusakan hutan itu bisa menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga orang-orang yang di pedesaan akan sulit untuk menggunakan hutan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Baik, yang terakhir ada terganggunya siklus air. Pohon memiliki peranan penting dalam siklus air, yaitu pengecap curah hujan, serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, bumi itu tuh mengandung kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah rekan-rekan saya sampaikan, yakni eksploitasi sumber daya alam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber daya alam ini sangat dibutuhkan manusia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, kita manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Mengapa? Karena dengan sumber daya alam yang kita jaga, kita lestarikan, kita dapat menjaga, kita dapat mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Maka dengan itu perlu adanya kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan supaya sumber daya alam sekarang dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.